good morning. Good morning, everyone. How are you today? I'm so glad because this day it's English Day, and we hope that this day is a fun day to do all the things except especially for English lesson. Okay, dear students, and now we are going to discuss about a concept map. I repeat once again, a concept map, page 22 from your class book. You can see what is a concept map. We're going to discuss about a concept map further. Okay, I will give you the explanation and also the recording about a concept map. Are you ready for this? Are you ready for this? Okay, if you're ready, it's better for us to pray to God first, okay? Don't forget to pray before you do all the activities. Alright? Okay, dear students, before we start, let's pray to the God. Okay, let's pray. Thank you, Jesus, for all the blessing that you give to us today. And today we are going to study English. Please bless our heart and our mind, and also our teacher, so we can understand all the explanation that our teacher gives to us today. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray and give thanks to you. Amen. How to create a concept map. What is a concept map? A concept map is a visual way to organize thoughts and make connections between ideas. How can I use a concept map? You can use a concept map to brainstorm and organize ideas, create an outline for an assignment, or test your knowledge in review for exams. How do I make a concept map? By following these 7 steps. Step 1. Start by identifying the main topic and brainstorm everything you know about it. Use all relevant content from lectures, texts, and other course material. Step 2. Organize your information into main points. Step 3. Start creating your map. Begin with your main topic, then branch out to major points and supporting details. Step 4. Review your map and look for more connections. Use arrows, symbols, and colors to show relationships between ideas. Step 5. Include details. Definitions, equations, and diagrams are all useful. Step 6. Analyze and improve your map. Ask yourself, how do these ideas fit together? Have you made all necessary connections? Is the map accurate, logical, and detailed? Step 7. As you learn more, update your concept map to reflect your better understanding. Try talking out loud about your concept map. Ask yourself, can I describe the connections between these ideas? Following these 7 simple steps will allow you to create a concept map to help you study. Oke, anak-anak teacher, itu tadi rekaman penjelasan dari a concept map.
dan teacher akan menjelaskan kembali mengenai a concept map. Coba kalian lihat di buku kalian halaman 22 di dalam buku Classbook ya. A concept map ini artinya adalah peta konsep. Nah, peta konsep ini maksudnya adalah kita akan membuat sesuatu rencana atau sesuatu kegiatan, namun kegiatannya itu sebelum kita laksanakan, kita membuat dulu peta konsepnya, ya. Oke, lihat pengertiannya. A concept map is a useful way to organizing information. Jadi, a concept map itu adalah sebuah cara yang sangat berguna untuk menyusun informasi. You can use concept maps to plan essays, stories, leaflets, and other pieces of writing. Nah, kalian bisa menggunakan peta konsep untuk menjelaskan ya berbagai hal yang akan kalian lakukan. Nah, di dalam buku kamu ada tiga poin yang harus kalian lakukan sebelum kalian melakukan atau membuat sebuah concept map. Yang pertama, number 1, think of a topic. Write the name of the topic in the middle of the page. Yang pertama itu kalian harus memikirkan sebuah topik. Ya, tulis nama dari topiknya atau topik yang akan kalian lakukan itu kalian tulis di tengah-tengahnya. Lalu yang kedua, think of your ideas, draw lines from the main topic and write them at the end. Pikirkanlah ide-ide kamu, lalu tariklah atau buatlah sebuah garis dari ide pokok tadi dan lalu tuliskan pada bagian akhirnya. Yang ketiga, think of the information connected to each idea. Lalu pikirkan informasi yang berhubungan mengenai ide tersebut, ya. Lalu draw lines and write it at the end. Buatlah sebuah garis dan tuliskanlah pada setiap akhirnya. Ya, contohnya sudah ada di sini. Peta konsepnya itu adalah caving. Caving itu adalah menjelajah gua. Nah, di dalam menjelajah gua ini apa saja yang diperlukan? Yang pertama itu adalah what is caving, lalu ada safety-nya, ada how to start, lalu equipment-nya, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari caving. Nah, dibuat di dalam a concept map. Ya, pertama dijelaskan dulu, lalu yang kedua, untuk melakukan caving supaya selamat itu apa saja yang diperlukan, lalu bagaimana cara memulai caving dan equipment, peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan caving, ya. Nah, ini sangat berguna sekali bagi kita di dalam melakukan suatu kegiatan atau rencana yang akan kita lakukan, namun kita buat di dalam sebuah peta konsep atau a concept map. Ya, anak teacher ya. To make your concept map interesting and memorable, use different colors, draw different shapes around your words, draw pictures. Untuk membuat peta konsepmu itu menarik dan gampang diingat, pertama, gunakanlah warna-warna yang berbeda, lalu gambarlah bentuk yang berbeda di antara tulisan-tulisan atau kata-katamu, lalu yang terakhir, membuat gambar, ya, atau membuat gambar garis. Nah, ini adalah cara-cara untuk membuat sebuah peta konsep. Nah, teacher harap melalui penjelasan teacher ini, kamu bisa paham apa mengenai konsep map. Oke, anak-anak teacher, demikian penjelasan dari teacher. Oke, anak-anak teacher, untuk penugasannya adalah buatlah sebuah konsep map tergantung kepada informasi tentang sesuatu hal yang akan kamu lakukan atau sebuah rencana yang akan kamu lakukan. Jadi tugasmu membuat sebuah konsep map
teacher kasih waktu dalam 1 minggu untuk mengerjakan tugas ini ya. Oke, semangat ya. God bless you.